Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ilallahi wa ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, ingkang kawula hormati Ustaz Masruhin, Ketua PDM Tuban, jajaran pimpinan PCM Rengel, PCA Rengel, para ortum dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang kami hormati jajaran pengurus Majelis Tabligh PDM Tuban. Alhamdulillah senantiasa aktif ya untuk menghidupkan syiar-syiar taklim, kajian-kajian yang ada di cabang-cabang yang ada di Kabupaten Tuban ini. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau-beliaunya dan diberikan keistiqomahan serta catat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu dalam majelis ilmu, majelis yang berkah. Jalannya saja yang kita tempuh menjadi sebab dimudahkannya kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Maka setiap langkah, setiap ayunan, gerakan yang mengantarkan kita kepada majelis-majelis seperti ini, mudah-mudahan menjadi sarana dimudahkannya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat di malam hari ini kita akan menyampaikan satu tema di dalam bab akidah tauhid, dan kita akan membahas tema tentang tauhid kunci kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan tauhid itu. Sering kita sudah mengenal atau mungkin mendengar kata tauhid, ada juga istilah akidah ya. Tauhid secara bahasa adalah bentuk masdar atau kata dasar dari lafaz wahada yuwahidu tauhidan, yang maknanya adalah mengesahkan. Tentu dari kata atau satu akar kata dengan kata wahid. Kata wahid maknanya satu. Maka kalau kita sebut wahada yuwahidu tauhidan berarti mengesahkan ya. Itulah sebabnya nanti Bilal bin Rabah ketika beliau disiksa majikannya untuk keluar dari agama yang diyakininya, satu ucapan yang beliau sampaikan adalah kata ahad, ahad, ahad. Maknanya hanya meyakini satu Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah kata tauhid, kalau kita buka dalam kitab-kitab tauhid, misalnya Syekh Al-Fauzan punya buku Aqidatut Tauhid. Di bab tentang tauhid, beliau memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi bil khalqi wa tadabburi wa ikhlasul ibadati lahu wa tarki ibadah ma siwahu. Yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullah bil khalqi wa tadabbur, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penciptaan. Jadi tauhid itu maknanya kita meyakini dan dengan seyakin-yakinnya
bahwasanya yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan semua makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa yang lain. Wa tadabburi, termasuk yang mengaturnya. Sehingga salah satu nama atau Asmaul Husna itu adalah Al-Mudabbir, zat yang Maha mengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya yang mencipta, tapi kita juga imani dalam akidah kita yang mengatur semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mencipta, pasti Allah tahu detail apa yang ada di setiap makhluknya, setiap pergerakannya, setiap gerak-geriknya, semuanya yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengetahuinya. Termasuk dalam kategori mencipta, mengatur ini adalah al-mulk. Kita ini yang memilikinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, yang memiliki kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hakikat tauhid kita, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah penciptaan, termasuk dalam masalah kepemilikan, kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang mengatur kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya tauhid itu adalah wa ikhlasul ibadati lahu. Tauhid itu adalah mengikhlaskan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketika beribadah tujuannya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Wa tarku ibadatin ma siwahu, dan meninggalkan semua ibadah-ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya tauhid itu mengisahkan Allah dalam masalah ubudiyah kita semata-mata kepada Allah. Apapun bentuk ibadahnya, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tauhid itu juga atau wa isbatu al-asma was sifat. Kita juga menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama-nama yang indah, Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat-sifat yang tinggi. Maka inilah hakikatnya tauhid. Untuk itu jamaah dirahmati Allah, dari pengertian ini nanti para ulama itu membagi tauhid menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, kemudian ada tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Yang pertama tauhid rububiyah, maknanya adalah kita meyakini, mengimani dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang kokoh, bahwasanya satu-satunya zat yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberi rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mematikan, dan segalanya semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapat di dalam banyak ayat bahwa tauhid rububiyah ini memang ada. Misalnya kita dapat dalam surat Luqman ayat yang ke-25, Allah menyampaikan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum, dan sekiranya engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, la yaqulunna Allah, mereka semua akan mengatakan Allah lah yang menciptakannya. Qulil hamdulillah, maka katakanlah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bal aksaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maka di sini orang-orang yang kafir, orang musyrik sekalipun, mereka mengakui bahwasanya yang mencipta ini Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak jauh-jauh nih Bapak Ibu, di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca itu kan juga ada dalil tentang tauhid rububiyah. Di ayat yang keduanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Rabbul alamin maknanya Allah lah yang mengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki, Allah yang kemudian menguasai, yang mencipta semua makhluk termasuk manusia yang ada di muka bumi. Maka ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua
disebut dengan tauhid uluhiyah. Maknanya kita mentauhidkan, memurnikan segala iman, akidah kita atau keyakinan kita bahwasanya Allah lah yang semata-mata patut untuk diibadahi. Ifradullah fil ibadah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadah. Baik itu ibadah lisan, baik itu ibadah badan, ibadah fisik, semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di lanjutan ayat dalam surat Al-Fatihah itu juga Allah menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta bantuan atau minta pertolongan. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kita itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengimani bahwa satu-satunya zat yang patut kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tauhid uluhiyah. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau tauhid rububiyah ini mungkin semua orang juga punya keyakinan terhadap tauhid tadi. Tapi tauhid uluhiyah ini yang tidak semuanya. Itulah sebabnya tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang ada di muka bumi ini, nabi dan rasul yang Allah utus di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk memurnikan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Supaya menyampaikan kepada kaum dan umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, wajtanibut taghut, dan meninggalkan semua taghut. Tentu di antara makna taghut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dakwah semua para nabi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadah. Untuk itu kesempurnaan tauhid kita akan dikatakan sempurna kalau kemudian semua ibadah kita ini semata-mata kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, kurban kita, doa kita, semua ibadah itu tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah misalnya ibadah itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ini menyimpang dari tauhid yang benar. Berdoa tapi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tapi kepada misalnya mohon maaf nggih, kuburan misalnya. Minta kepada gerumbul-gerumbul dan seterusnya. Berkorban ini ibadah. Dampak dari tauhid uluhiyah kita adalah kurbannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nyembelihnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kurban itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini menyimpang dari akidah yang benar. Pangapunten Bapak Ibu, wonten utawa mboten kurban tapi mboten karanten Allah Subhanahu wa taala. Nyembelih kambing, nyembelih sapi, tapi tujuannya untuk syarat-syarat tertentu, untuk ditujukan kepada ngapunten misalnya makam-makam tertentu. Maka ini menyelisih dari tauhid uluhiyah tadi. Kemudian yang ketiga, tauhid itu ada yang disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Maknanya kita mengimani, meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Allah Subhanahu wa taala punya sifat-sifat yang mulia. Dan inilah yang Allah tegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa daril ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala atau hanya milik Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna, nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan menggunakannya. Ini menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah.
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Al Bukhari, Imam Muslim, Nabi bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidah, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, siapa yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-hariannya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nah, nanti ngapunten Bapak Ibu, apakah nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya terbatas 99 nama atau lebih? Oke, Nabi tadi menyebutkan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Apakah nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya 99 saja atau lebih dari itu? Yang lebih tepat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama lebih dari 99. Tentu lafaz hadis tis'an wa tis'ina isman 99 ini tidak menunjukkan al-hasar, tidak menunjukkan adanya pembatasan di situ. Artinya hanya menunjukkan banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti dalam masalah sifat, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Yang sifat ini juga tidak terbatas dengan angka 20 saja. Mungkin ada istilah 20 sifat Allah gitu ya. Padahal nanti setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada turunan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala punya nama Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Ini nama. Turunannya punya sifat, ya. Sifatnya adalah sifat penyayang. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama misalnya, kemudian setiap turunan namanya memiliki sifat, berarti minimal sifat Allah Subhanahu wa taala sudah berapa? 99. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak hanya 99 namanya. Itu hanya menunjukkan bilangan saja, tidak menunjukkan batasan paten hanya 99. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita mengimani dengan iman yang kokoh bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 90, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, memiliki sifat-sifat yang agung. Itulah sebabnya di antara nama Allah Subhanahu wa taala misalnya Al-Alim, Allah yang mengetahui, Alimul Ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang nampak maupun yang gaib. Maka ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala, namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita dilarang membuat tandingan terhadap semua yang menjadi hak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam masalah al-asma was sifat. Zat yang paling tahu atau satu-satunya zat yang tahu, al-alim, alimul ghaibi wasyahadah, termasuk alimul ghaib, perkara-perkara yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ngapunten nggih, ada yang menganggap dirinya tahu perkara yang gaib, berarti sudah menandingi tauhid al-asma was sifat. Dan ini tentu tidak boleh. Bagaimana contoh mengetahui hal yang gaib? Misalnya nggih, meramal. Nggih, oh nanti tahun sekian pasti terjadi ini. Mungkin pernah rame kemarin ya Bapak Ibu waktu bulan nopo nggih Safar kemarin ya, ada yang disebut dengan Rabu Wekasan biasanya. Rabu Wekasan itu kan Rabu yang terletak terakhir hari Rabu di bulan Safar. Ya, diramalkan dianggaplah hari tersebut nanti akan datang musibah, bencana dan seterusnya. Sehingga nanti disunahkan sholat-sholat tertentu dan seterusnya. Berarti seolah-olah mengetahui akan datangnya hal yang gaib, perkara-perkara yang gaib. Padahal yang mengetahui hal yang gaib Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi wasyahadah, itu mutlak haknya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masa yang akan datang ya, setahun 2 tahun yang akan datang, besok saja itu termasuk hal yang gaib. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok, nggak tahu. Sehingga kalau misalnya meyakini terjadi, mengetahui bahwa apa yang terjadi besok, berarti sudah membuat tandingan dalam masalah al-asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten ya Bapak Ibu, meyakini hari baik, hari buruk,
Ini kalau misalnya bulan depan mengadakan hajatan nikahan, oh niki napa hari buruk, hari sial. Ini berarti seolah-olah mengakui atau mengetahui hal yang gaib. Kalau nikah di tanggal sekian, yang akan datang itu berarti akan terjadi sial, berarti akan terjadi musibah. Seolah-olah mengetahui hal yang gaib bahwa terjadi musibah pada waktu itu. Padahal alimul ghaibi wasyahadah, semata-mata Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwasanya akan terjadi hal-hal sial, akan terjadi musibah kalau melakukan tertentu di tanggal tertentu, di bulan tertentu yang akan datang. Padahal belum terjadi. Dan tentu yang gaib yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah dirahmati Allah, inilah bentuk tauhid ya. 3 tauhid ini yang menjadi penjabaran dari makna tauhid yang disebutkan dalam kitab Aqidatut Tauhid tadi. Jamaah dirahmati Allah, sederhana nggih, 3 pembagian tauhid ini sebenarnya dalam banyak surat pun kita mendapati dibagi menjadi 3 ini. Misalnya tadi dalam surat Al-Fatihah itu juga kita dapati di situ Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saja kita sudah mendapati 3 pembagian tauhid tadi. Misalnya lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan semesta alam. Berarti ini adalah tauhid rububiyah. Karena ada lafaz Rabbul alamin, Allah yang mencipta, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, ini berarti masuknya tauhid al-asma was sifat. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Maliki Yaumiddin, ini masuk kategori al-asma was sifat. Allah yang merajai, yang memiliki, yang menguasai hari kiamat. Berarti masuk tauhid al-asma was sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga sama, ini berarti masuk kategorinya tauhid uluhiyah, karena yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu menyimpulkan kenapa kok ada tiga pembagian ini didapati dari al-istiqra ya, kajian panjang, analisa panjang para ulama tentang ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa semua ayat Quran dan hadis itu kalau dikumpulkan berkaitan dengan tauhid, maka 3 itulah intisari dari tauhid. Kemudian jamaah rahmati Allah, berikutnya kita akan sampaikan keutamaan kalau kita memiliki tauhid yang benar, akidah yang lurus. Keutamaan yang pertama, bahwa bagi orang yang memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, tauhid yang lurus ya, yang benar, Allah akan mendatangkan ketentraman dalam hatinya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum, dan tidak menodai keimanan mereka dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu, merekalah yang akan mendapatkan jaminan keamanan, ketentraman, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ayat ini Bapak Ibu, ini mohon koreksi manggil Ustaz Masruddin kalau salah ini di dalam bab tafsir ini. Terkait dengan makna ad-dzulm dalam ayat ini, di mana ketika Allah menyampaikan walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak menodai keimanan mereka dengan kedzaliman. Apa arti dzalim dalam ayat ini? Maka sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud atau disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah menceritakan, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ketika turun ayat surat Al-An'am ayat 82 tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kedzaliman. Ketika turun ayat tadi,
syaqqa dzalika 'alal muslimin. Kaum muslimin itu merasa cemas, merasa khawatir. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsahu. Karena saking khawatirnya kaum muslimin pada waktu itu bertanya, ya Rasulullah, siapa sih di antara kita ini yang enggak berbuat zalim ya Rasul? Kemudian Nabi menjelaskan, laisa dzalika. Wahai para sahabat, bukan itu yang dimaksud. Innama huwa syirku. Yang dimaksud dengan zalim dalam ayat tadi, kata adzulm itu maknanya syirik. Berarti alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman kemudian dia tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Maka kata adzulm dalam ayat ini maknanya syirik. Maka Nabi menyampaikan, ala tasma'u ma qala Luqman libnihi, tidaklah kalian pernah mendengar apa yang pernah diucapkan oleh Luqman kepada putranya ketika beliau menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Maka ayat ini menyampaikan kepada kita, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dinodai keimanannya dengan kesyirikan apapun, baik syirik besar maupun syirik kecil, syirik yang nampak maupun syirik yang tidak nampak, syirik perbuatan maupun syirik perkataan, ulaika lahumul amnu, Allah akan jaminkan kepadanya ketenangan, ketentraman dalam hatinya, wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah. Inilah keutamaan Bapak Ibu kalau kita memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar, tanpa tercampuri dengan kesyirikan sedikit pun. Kemudian yang kedua, jemaah dirahmati Allah, keutamaan orang yang memiliki tauhid, akidah yang benar, yang lurus, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang tersebut ke dalam surganya. Inilah yang kita nantikan. Inilah yang kita dambakan dalam hidup kita, yaitu bisa masuk surga nanti ketika di akhirat. Dan ternyata orang yang memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, Allah jaminkan baginya surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersyahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya. Bukan seperti akidah yang lain yang meyakini Isa ini adalah anaknya Allah yang dianggap sebagai Tuhan juga. Maka Nabi menyampaikan, siapa yang meyakini Nabi Isa hanya sebagai hamba dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, kemudian dia meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Maryam. Wal jannatu haq, orang yang mengimani jannah, surga itu hak. Wan naru haq, neraka itu juga hak. Apa balasannya? Adkhalahu wahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal, apapun perbuatan yang dia lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya, dan meyakini bahwa surga adalah hak, neraka adalah hak, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dirinya ke dalam surga ala ma kana minal amal, bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kabar gembiranya bagi orang muslim yang punya iman, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang muslim itu nanti pada ujungnya akan masuk surga. Semuanya orang muslim itu ujungnya akan masuk surga. Hanya saja memang kalau dia punya dosa, punya perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan, ya tetap nanti dicuci dulu di neraka. Maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti mengisahkan
Nanti di akhirat itu ada orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir kali masuk surga. Giliran terakhir masuk surga. Ada kisah dalam sebuah riwayat hadis, nanti pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para malaikatnya untuk masuk ke dalam neraka, melihat di antara hamba-hambanya siapa di antara mereka yang masih memiliki iman dalam hatinya. Maka ketika malaikat mendapati bahwa si fulan adalah orang yang masih ada bekas-bekas iman dalam hatinya, Allah perintahkan malaikat ini untuk mengambil air kehidupan dari surga dan memandikan orang tersebut, mensucikannya. Setelah disucikan kemudian orang ini dimasukkan ke dalam surga. Inilah orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Maka Nabi menyampaikan qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang muslim itu, beruntung. Ya. Sejelek-jelek orang muslim itu pasti nanti di akhirat akan masuk surga. Hanya saja kan nanti tinggal dilihat berapa dosanya ya, sampai bersih dan bisa dimasukkan ke dalam surga itu kan tinggal tergantung amalannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, jaminannya surga. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini menjadi sebuah penyemangat bagi kita untuk terus menjaga kalimat tauhid yang ada dalam diri kita. Nabi juga menyampaikan man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia kemudian dia tidak pernah berbuat syirik kecil, syirik besar, tidak pernah melakukan perbuatan kesyirikan, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ini semuanya menguatkan kita bahwa dengan tauhid yang benar, tauhid yang lurus itu menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya Bapak Ibu, di antara keutamaan tauhid, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang yang punya tauhid yang benar masuk neraka. Nabi SAW menyampaikan fa innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka, ini Allah menyampaikan ya, Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan neraka baginya dan baginya dijamin surga. Ya pasti masuk surga. Ya, tidak akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Bapak Ibu, ini yang menjadi semangat kita ya tentang kalimat tauhid ini. Bahwa tauhid ini menjadi sebab timbangan amal kita itu menjadi berat. Bahwa timbangan amal yang paling berat itu adalah kalimat tauhid. Maka ada satu hadis yang sangat masyhur ya, sangat terkenal, yang disebut dengan hadis bitokoh, hadis kartu. Ini kan dalam hadis Nabi menyebutkan yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Nanti setiap makhluk pada hari kiamat itu akan dipanggil dengan suara yang keras, dan semua kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang keras tadi, semua makhluk. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan nanti setiap hamba, setiap manusia di muka bumi ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala biduni turjaman, tanpa ada penerjemahnya. Langsung kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk itu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala ru'usil khalaik, di hadapan keramaian manusia. Kebayangin Bapak Ibu, miliaran manusia yang nanti di akhirat itu menyaksikan kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayun syarul alaihi tis'atun wa tis'una sijillan. Lalu dibukakanlah atasnya 99 catatan amal orang tadi. Ini menjadi dalil bahwa Bapak Ibu, setiap amal yang kita lakukan ini ada catatan amalnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ya setiap ucapan perbuatan yang kita lakukan kecuali
ada pencatat yang mencatatnya, raqib dan atid itu. Kullu sijilin madul basar. Satu gulungan amal itu Bapak Ibu panjangnya sepanjang mata kita memandang. Ada berapa tadi? Berapa catatan gulungan catatan amal? 99 catatan amal. Satu gulungan catatan amal saja itu panjangnya sejauh mata memandang. Ya, karena memang sangat detail yang ditulis oleh Allah dalam kitab tersebut melalui malaikatnya. Summa yaqulu wa azza wa jalla. Ketika Allah menampakkan 99 catatan amal itu, Allah menyampaikan kepada seorang hamba tadi, hal tungkiru min hadza syai'an? Adakah catatan-catatan ini yang engkau ingkari? Adakah yang engkau mau protes? Ya kan? Ini ada catatan amalmu selama kamu di dunia. Mungkin kamu ada yang mau ingkari, ada yang kamu mau protes, silakan. Seorang hamba ini mengatakan, la ya Rabb, enggak ada ya Allah, enggak ada yang bleset. Fayaqul adzalamatka katabatil hafidun. Adakah catatan para malaikat ini yang menyebabkan kau merasa terdolimi? Mungkin ada salah catat malaikat di catatanmu ini. Seorang hamba ini mengatakan, la ya Rabb, enggak ada, semuanya sudah benar. Alakah hasanah? Apakah kamu punya udzur atau apakah kamu punya alasan-alasan yang lain yang hendak kamu sampaikan? Seorang hamba ini mengatakan, tidak ya Rabb. Maka kemudian Allah menyampaikan, wa innahu la dzulma alaikal yaum. Hari ini tidak ada kedzaliman bagimu hari ini. Fatukhraju lahu bitaqah. Maka kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memulai mengeluarkan bitaqah, mengeluarkan kartu. Jadi seorang hamba ketika ditampakkan 99 gulungan amal catatan tadi itu, tentu hamba ini khawatir, was-was, karena di situ tentu banyak sekali catatan amal-amal buruk yang dia lakukan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menimbang 99 catatan amal tadi itu dengan bitaqah, dengan kartu yang tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya ditimbang dengan satu kartu yang isinya kalimat tauhid tadi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fatudaul sijillatu fi kiffatin wal bitaqah fi kiffatin. Satu catatan amal 99 tadi diletakkan di satu timbangan, satu kartu yang tulisannya syahadati diletakkan di satu timbangan amal. Fatoshat as-sijillat fasakulat al-bitaqah. Maka Nabi menyampaikan timbangan atau yang kartu yang ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kartu itu lebih berat daripada 99 catatan amal atau gulungan catatan amal tadi. Maka jemaah rahmat ini menunjukkan bahwa orang yang betul-betul murni tauhidnya, akidahnya lurus, timbangan amalnya kelak akan diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan gara-gara kalimat tauhid yang dia bawa tadi. Maka jemaah rahmat Allah, inilah yang perlu kita jaga ya, tauhid yang lurus, tauhid yang benar, akidah yang lurus yang benar, inilah yang insya Allah kita selamat bahagia dunia dan akhirat, tanpa kita harus kotori, tanpa harus kita nodai dengan ngapunten perbuatan-perbuatan syirik. Maka Nabi juga menyampaikan ketika ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi wa nafsihi. Orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan jiwanya. Maka perlu berarti kita pelajari apa sih kandungan kalimat la ilaha illallah, rukunnya apa saja, syaratnya apa saja, pembatalnya apa saja. Karena para ulama menyebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah yang merupakan miftahul jannah, yang merupakan kunci surga itu diibaratkan yang namanya kunci. Bapak Ibu, kita punya kunci, kalau kemudian dimasukkan dengan pintu yang giginya beda, sakit melepat itu mboten, nggak bisa masuk.
Berarti sama, kunci surga yang berupa la ilaha illallah itu ada kunci-kuncinya juga, ada gigi-giginya juga. Kalau kita membawa kunci tapi kok beda gigi, nggak bisa masuk kita, nggak bisa buka gitu. Maka itulah sebabnya kalimat la ilaha illallah itu nanti ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatal-pembatalnya, ada konsekuensi, ada dampak-dampaknya. Sehingga kalau kita lakukan itu semuanya, kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Bapak Ibu, ini juga sekaligus menjadi sebuah pengantar ya, betapa pentingnya kita belajar tauhid, akidah yang benar, yang tuntas, sehingga kita betul-betul mengenal secara detail tentang kalimat tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mungkin ini hanya sebagai pengantar saja terkait dengan kajian akidah ini. Tentu sangat panjang dalam bab-babnya. Wallahu a'lam.